Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Al-Fakir Muhammad Idris. Saya selalu berdoa mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara saya yang selalu setia menonton video-video saya, mudah-mudahan Anda sekalian diberi keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat, berkah iman Islam, berkah rezeki, berkah keluarga, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada saat yang sangat baik ini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan, mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya ya, dan bersamaan dengan ridho, bersama dengan karunia, bersama dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu orang-orang Islam adalah orang-orang yang senang membaca sholawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu, para hadirin, para pemirsa, para pencinta-pencinta saya sekalian yang budiman ya, sholawat itu adalah sebuah amalan yang paling mudah, paling gampang. Sholawat adalah amalan yang paling mudah daripada amalan-amalan yang lain. Saya kasih contoh sekarang. Sholawat itu lebih mudah, tapi pahalanya amat sangat besar. Lebih mudah dari membaca Al-Quran. Anda mau baca Al-Quran, Anda mau megang Al-Quran, Anda harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu kan tidak boleh ya. Tidak boleh memegang Al-Quran. Bukan membaca, memegang Al-Quran. Kalau kita itu tidak punya wudhu, tidak suci dari hadas besar atau hadas kecil, tidak boleh. Kita mau sholat ya, maka kita itu harus punya wudhu juga ya. Kita mau melaksanakan ibadah haji, kita harus punya biaya yang dibawa ke tanah suci, yang ditinggal di rumah, kita harus punya biaya. Kita mau puasa, itu masih ada apa? Harus ada kemampuan ya. Kita mau melaksanakan ibadah puasa, kita harus mampu untuk menahan rasa lapar, rasa dahaga, rasa haus dari waktu imsak sampai terbenamnya matahari, sampai pada waktu maghrib itu harus kita punya kemampuan. Sholawat ini adalah amalan yang paling mudah, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senang membaca sholawat ya, itu akan diberi semua kemudahan oleh Allah. Kemudahan dunia, kemudahan akhirat. Derajatnya akan dinaikkan, rezekinya akan digampangkan. Sekalipun orang itu membaca sholawat tidak meminta rezeki misalnya ya. Kita baca sholawat secara ikhlas, ingin menyampaikan sholawat, menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi faedahnya, kegunaannya, orang yang sering membaca sholawat itu hatinya itu akan jernih, hatinya akan selalu tidak sedih, akan digampangkan oleh Allah dari semua kerepotan, kebingungan. Jadi kita kalau bingung, kita baca sholawat. Rezeki kita agak seret, kita baca sholawat. Insya Allah dengan membaca sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya yakin dengan bacaan sholawat itu, maka segala kebingungan, segala kerepotan, segala musibah
segala hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat itu menurut saya itu lebih mudah. Bahkan ada suatu keterangan ya, andai kita membaca salawat misalnya sambil bergurau. Tapi jangan kita membaca salawat sambil bergurau misalnya. Sekalipun kita membaca salawat misalnya tidak ikhlas misalnya, itu tetap diberi pahala oleh Allah. Tapi jangan sampai kita baca salawat tidak umpama. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan begini. Allah itu memerintahkan kita untuk puasa. Ada ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat itu bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan puasa kepada kita seperti Allah memerintahkan puasa kepada umat-umat, kepada nabi-nabi sebelum kita, kepada nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada umatnya nabi sebelum umat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalipun Allah memerintahkan untuk puasa, Allah tidak pernah puasa. Ya. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Allah tidak pernah melaksanakan haji. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah tidak pernah berzakat. Tapi kalau salawat, Allah memerintahkan kepada kita bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah sendiri dan malaikatnya bersalawat. Jadi kita itu diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya itu bersalawat. Dalam sebuah ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca dan insya Allah kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang artinya sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi. Itu membaca salawat, membaca salam, membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mafhum mukhalafahnya karena Allah sudah membaca salawat, malaikatnya Allah sudah membaca salawat, maka Allah memerintahkan kita baca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam kepada alaihi, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu baca salawat karena Allah sudah baca salawat. Jadi salawat, kita tuh baca salawat, diperintah untuk membaca salawat. Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat juga membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang mana? Ya banyak para pemirsa sekalian ya. Salawat yang diberi contoh yang ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih itu seperti salawat Ibrahimiyah itu. Salawat yang ada dalam sholat itu. Yang menyebut Nabi Allah Ibrahim itu. Pada waktu kita duduk mengakhiri sholat kita itu kan ada salawat. Itu kalau kita amalkan juga baik. Jadi salawat itu banyak. Kita tidak mampu menghitung berapa banyaknya salawat itu. Saking banyaknya macam-macam salawat. Itu semuanya kembali kepada salawat yang paling pendek, yaitu sallallahu ala Muhammad. Jadi salawat-salawat yang panjang itu kembalinya, rujukannya kepada sallallahu ala Muhammad. Itu. Kemudian ada salawat, banyak salawat ya. Kita tidak mungkin untuk menghafal kesemuanya. Ada salawat yang umum ya, yang dihafal oleh orang-orang Islam, terutama yang beriktikad min ahli sunnah wal jamaah ya. Nahdiyin, kita sebagai warga Nahdiyin itu hafal dengan salawat tafrijiyah atau disebut dengan salawat nariyah. Wah, itu pahalanya amat sangat besar. Salawat yang pendek aja, man shalla alayya, Rasul pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Yang membaca salawat kepada saya
sabda Rasul, ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca salawat kepada saya 1 kali itu akan dibalas 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Yang membaca salawat 10 kali akan diberi pahala 100 kali. Yang membaca salawat 100 kali akan diberi pahala membaca salawat sebanyak 1000 kali. Demikian dari banyaknya pahalanya salawat. Itu padahal cuma salawat yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita misalnya membaca salawat nariyah. Para pemirsa yang budiman, ada 5 manfaat, 5 faedah yang bisa diambil oleh kita sekalian kalau orang itu sering membaca salawat nariyah. Saya singkat. Yang pertama, orang yang ahli membaca salawat tafridiyah atau salawat nariyah itu akan dapat meringankan kesedihan, meringankan masalah. Kalau kita punya masalah yang besar, kalau kita mempunyai sesuatu yang menyedihkan kepada kita, kita baca salawat nariyah. Paling tidak kita baca 90 kali. 90 kali. Kalau kita misalnya mempunyai kesedihan, mempunyai masalah, paling sedikit kita baca salawat nariyah itu sebanyak 90 kali. Insya Allah kesedihan itu akan dihilangkan, kebingungan itu akan dihilangkan, pikiran yang tidak enak itu akan dihilangkan. Segala hal-hal yang sifatnya itu menyengsarakan kepada kita dengan salawat nariyah, kalau kita mampu baca 90 kali, insya Allah akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca salawat nariyah itu akan dimudahkan dari segala macam urusan oleh Allah. Orang yang ahli membaca salawat nariyah, segala urusannya, mulai dari urusan yang paling besar sampai urusan yang paling kecil, yang rumit, yang sulit untuk mendapatkan pemecahannya, ya, sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya, dengan membaca salawat nariyah, ya. Salawat nariyah dengan mendawamkan, mengistiqomahkan membaca salawat nariyah, itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca salawat nariyah itu akan digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu ada Syekh Al-Imam Al-Qurtubi, itu orang mengamalkan salawat nariyah 4444 kali, ya, dalam satu majelis, dalam sekali duduk, ya, sekali pertemuan, ya. Tidak diulang-ulang, maksudnya malam ini, besok malam lagi, tidak. Satu kali duduk, satu kali majelis, itu membaca salawat nariyah 4444, tapi ini banyak. Jangankan hajat yang kecil, itu dawuh dari Al-Imam Al-Qurtubi, jangankan hajat yang kecil, hajat yang besar apapun akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan rezeki yang halal, yang kecil, rezeki yang halal, yang besar pun itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca salawat nariyah 4444. Itu yang nomor 4. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ya, manfaat dari orang yang membaca salawat nariyah, akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala macam musibah. Musibah dohir, musibah batin, musibah yang sifatnya sesuatu yang membuat kita tidak enak, yang menyebabkan kita sengsara, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dari bermacam-macam bala, ujian, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang senang membaca salawat, entah itu salawat nariyah, entah itu salawat apa saja. Yang penting, intinya kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab,
tidak akan memberi azab kepada kita sekalian selagi Nabi kita Muhammad berada di tengah-tengah kita. Artinya selagi kita senang menyebut nama Nabi kita, menyebut nama Nabi Muhammad, Allah tidak akan memberi azab kepada kita. Kemudian Allah juga tidak akan memberi azab kepada kita selagi kita pandai-pandai atau senang membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan memberi azab kepada kita sekalian selagi wa anta fihim, selagi engkau Muhammad fihim, ada di tengah-tengah umat itu. Dan yang kedua, Allah tidak akan memberi azab kepada kita selagi kita pandai-pandai wahum yastaghfirun, senantiasa bertobat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.